Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas rangkuman tema 1, subtema 2, kelas 3 SD Bahasa Indonesia dan PKN. Rangkuman di pelajaran Bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dicirikan dengan perkembangan tinggi dan berat badan. Urutan pertumbuhan manusia yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contoh anak yang baru lahir atau bayi belum bisa berjalan. Setelah tumbuh menjadi balita, anak tersebut mulai bisa berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat fisik anak diwariskan dari gabungan sifat fisik ayah dan ibunya. Contohnya warna kulit, tinggi badan, dan bentuk wajah. Yang kedua, makanan. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makanan yang diperlukan adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga, olahraga dan kreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar, kuat, dan tinggi. Rekreasi dapat menyegarkan pikiran. Bermain sepeda, salah satu kegiatan olahraga sambil rekreasi. Yang keempat, istirahat yang cukup. Setelah melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Setiap anak harus mempunyai tidur yang cukup. Kekurangan tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Tidur terlalu lama juga dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemas dan tidak sehat. Mengidentifikasi atau memilih makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Zat pembangun. Zat pembangun ini antara lain yaitu protein dan mineral. Contohnya, bahan makanan yang mengandung protein yaitu daging, ayam, ikan, tempe, dan daging sapi. Yang ketiga, zat pengatur, vitamin, mineral, dan air. Contohnya, bahan makanan yang mengandung vitamin dan mineral yaitu tomat, bayam, mentimun, jeruk, apel, dan pepaya. Selanjutnya, pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan
dan perkembangan manusia adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makan makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya yaitu protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, ikan, daging, susu, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Selanjutnya, vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Makanan yang bersih, bergizi, dan menyehatkan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Makanan yang menyehatkan diantaranya makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Selanjutnya, selain itu ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, selanjutnya ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Selain itu juga ada susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, selanjutnya rangkuman tema 1 subtema 2 kelas 3 SD pelajaran PKN. Menghargai perbedaan. Pertumbuhan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu mengambilkan jika kamu lebih tinggi. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang harus kamu lakukan yaitu membantu membawakannya. Selanjutnya, kamu melihat temanmu kesulitan dalam mengikuti gerakan tari, sikap yang harus kamu lakukan adalah membetulkan gerakannya. Saling menghargai antar sesama termasuk pengamalan sila yang kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia yang lainnya dengan baik. Keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayur itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu adalah makanan yang sangat sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang, sementara Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu adalah makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Selanjutnya, Udin suka bermain sepeda, sementara Edo lebih suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka tetap saling menghargai perbedaan.
Siti senang berolahraga lari di pagi hari, sementara Dayu lebih senang berolahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Selanjutnya, mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum kalian tidur, yaitu yang pertama, kalian harus mencuci kaki. Yang kedua, setelah mencuci kaki, kalian harus menggosok gigi. Nah, yang terakhir sebelum kalian tidur, yang harus kalian lakukan yaitu berdoa. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga ini membantu proses belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.